khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Bersilaturahim itu ada dua. Satu, bersilaturahim dengan pada hamba Allah, ketemu sama orang, ketemu sama teman, ketemu sama kolega, ketemu sama keluarga, niatkan dalam rangka silaturahim. Yang kedua, silaturahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui melaksanakan segala perintah-perintahnya, melaksanakan, menunaikan, mendirikan sholat. Itu hakikatnya silaturahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraudensi, berdialog, berkonsentrasi, berkhusyuk-khusyuan ya, ketika sholat gitu, khusyuk, betul-betul khusyuk, sadar, santai gitu ya. Kemudian dilakukan dengan penuh kemesraan, kehusyuan gitu. Mesra dengan sama manusia, hormat, mungkin senyum gitu ya. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh persiapan yang cukup, yang maksimal, pelaksanaan yang sempurna, dan hadirkan hati kita di dalam sholat sejak awal sampai akhir sebagai perbuatan, sebagai upaya untuk tetap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dualah langkah manusia yang sangat dicintai oleh Allah, langkahnya orang yang bersilaturahmi dengan sesama manusia, dan langkahnya orang yang menunaikan sholat. Langkah orang yang sholat itu langkah yang sangat diridhoi Allah. Jadi hanya dua langkah. Jadi pulang dari masjid kita sedang menunggu langkah untuk menuju sholat duhur. Kemudian sebelum sholat duhur kita bersilaturahmi dengan siapa, dengan orang lain. Ujungnya nanti sholat gitu. Jadi luar biasa umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, wal mumin wal muminat, bila tahu, bila paham gitu ya. Dua langkah yang dihargai, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan langkah yang sering kita lakukan, mudah-mudahan dengan penuh niat tulus lillahi ta'ala. Kemudian hadis yang kemarin kita baca yaitu masih sekaitan dengan iddah dan berkabung. Wa anha radhiyallahu anha annamra'atan qalat ya Rasulullah inna ibnati mata anha zaujaha wa qadishtakat ainaha apatukhiluha qala la, muttafaqun alaih. Daripadanya radhiyallahu an bahwasanya seorang wanita ini bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya suami anak saya meninggal dunia dan ya mata anak saya itu sakit, apakah boleh saya memberi celak untuk matanya? Beliau bersabda jangan, muttafaqun alaih. Di sini hadis pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya suami anak saya meninggal dunia. Suami anak saya maksudnya apa nih? Nah, gitu ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya suami anak saya meninggal dunia dan mata anak saya itu sakit. Anak saya itu anak yang suaminya meninggal, gitu kan?
Kemudian pertanyaannya, anak ataupun mata anak saya itu sakit, apakah boleh saya memberi celak untuk matanya? Beliau bersabda, jangan. Karena masih apa nih? Masih berkabung. Sedangkan berkabungnya berapa lama? Nah, itu dikatakan pada subuh yang lalu, bagaimana seorang wanita yang ditinggal mati gitu oleh suaminya. Yang khususnya jangan memberikan satu hal yang sifatnya mengundang gitu ya, mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu adab ya, adab bila suami meninggal. Nah itu ya adab, istrinya hendaklah menjaga diri gitu. Jadi tidak mencelak itu hakikatnya sedang menjaga diri gitu, karena masih dalam berkabung. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala tulikot kholati parodat antajudza muhata nakhliha pazajaroha rajulun antahruja pa'atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala bal judzi nakhlak fa innaki asa antasaddaqi aw tab'ali ma'rufan. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, saudara ibu saya, nah ini, saudara ibu saya telah dicerai oleh suaminya dan ia ingin memetik kurma kepunyaannya. Maka seorang laki-laki menegurnya karena ia keluar rumah. Lalu ia menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau bersabda, bolehkah petik kurmamu? Siapa tahu engkau akan bersedekah atau berbuat kebajikan. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di saudara ibu saya, saudara ibu saya. Jadi ibu saya punya saudara gitu. Jadi kita punya ibu nih, ibu kita punya saudara. Apa namanya itu? Gitu. Bisa mang, bisa uwa gitu. Jadi, nah ini memang hadisnya cukup jelas, unik gitu. Saudara ibu saya telah dicerai ya Pak. Dicerai oleh suaminya. Suami siapa? Aduh, ya memang gitu keadaannya. Dan ia ingin memetik kurma kepunyaannya, tuh gitu. Maka secara ataupun seorang laki-laki menegurnya, gitu. Menegurnya karena ia keluar rumah. Lalu ia menghadap kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, bolehlah petik kurmamu. Siapa tahu engkau akan bersedekah atau berbuat kebajikan. Diriwayatkan oleh Muslim. Kalau tadi mungkin khawatir ya yang menegur gitu, khawatir menjadi masalah gitu karena masih masa berkabung. Tapi ketika niat ingin berbuat baik, siapa tahu ingin berbuat baik nih dan tidak ada yang bisa diminta untuk memetikkan kurma itu, maka dia memetik sendiri. Nah di sini ada kebolehan karena boleh dia ingin beramal soleh gitu ya, ingin beramal baik, ingin beramal soleh. Maka dengan melaksanakannya, dan di situ ketika sampai berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ia berkata, Rasul bersabda, bolehlah petik kurmamu. Siapa tahu engkau akan bersedekah atau berbuat kebajikan. Diriwayatkan oleh Muslim. Kalau mengambil kurma itu kan itu pekerjaan perbuatan yang tidak mungkin menimbulkan seperti tadi berhias diri gitu ya, berhias diri pakai pakai harum-haruman kemarin kan, kemudian dengan segala macam konsekuensinya itu. Nah kalau ini tampaknya dia ingin berbuat kebajikan melalui cara-cara itu, nah itu dibolehkan seperti itu. Tetapi hukum yang pertamanya tetap si wanita punya ketentuan setelah ditinggal oleh suaminya. Ada beberapa hal kemarin yang
tidak boleh dilakukan. Nah, ketika itu yang dasarnya gitu ya. Kemudian di perjalanan ada hal yang agak sedikit berbeda gitu. Namun tidak merusak kepada adab yang telah dikatakan pada subuh yang lalu. Nah, itu hadirin jamaah yang berbahagia, tentang masih berbicara tentang idah dan berkabung, karena mungkin ini bagian yang sangat sensitif, bahkan banyak dilupakan orang gitu. Bahkan ya jangankan sudah meninggal dunia, sekarang itu kan banyak ya informasi gitu, belum dunia pun gitu ya, hal-hal ini menjadi hal yang dapat dilihat ataupun informasi dari masyarakat. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang selalu melaksanakan kegiatan, melaksanakan amal soleh. Jadi amal soleh tidak cukup amal soleh sebenarnya. Kita melakukan itu harus amal soleh yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah gitu. Makanya ketika kita beramal soleh, ya Allah terimalah amal solehku gitu ya. Terimalah segala kebaikanku, karena boleh jadi ada amal yang menurut kita itu baik gitu ya, menurut kita itu bagus, tapi juga Allah dimohon untuk merespon gitu ya, untuk memberikan ridhonya dengan amal soleh itu. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
أهل البدر يا